Ya, seperti biasa di malam Kamis atau di malam Jumat ya sebenarnya ya. Kamis malam, Mesra hadir untuk Anda, obrolan mesra mengupas sisi luar biasa. Malam hari ini masih bulan November, masih bulan yang mengenang Hari Pahlawan. Karena sebenarnya kalau bicara ngomongin pahlawan nih ya, pahlawan itu adalah pejuang. Nah, tema Survivor kali ini kita ambil dan ngobrol-ngobrol santai di Mesra malam hari ini saya kedatangan tamu spesial, seorang sosok ibu dengan 3 anak. Seperti apa cerita inspirasinya dan cerita-cerita lainnya? Kita langsung saja ada Bu Yuke Pamujo. Selamat malam Bu Yuke. Selamat malam Mbak Risti. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya. Ya. Bicara mengenai sosok atau perjuangan seorang ibu. Nah, Bu Yuke adalah ibu dengan 3 anak, benar ya? Ya. Mungkin boleh cerita sedikit, anak-anak sekarang sudah besar, sudah dewasa, ada yang sudah berkeluarga juga? Ya. Jadi saya ada 3 anak, yang paling besar sudah menikah, perempuan. Kemudian yang kedua masih kerja dan belajar. Kemudian yang terakhir sudah bekerja. Oke. Nah, sebagai seorang ibu yang tadi kalau tidak salah kita sempat ngobrol bahwa anak-anak ini tinggal jauh ya di luar negeri, mulai dari sekolah kemudian sampai dengan hari ini masih ada yang di luar negeri. Nah, sebagai seorang ibu yang jauh dari anak-anaknya, mungkin yang ingin saya tanyakan adalah seperti apa sih rasanya jauh dari anak-anak? Iya. Jadi memang sering banget saya merasakan rindu ya, karena biasanya selalu bangun tidur yang dilihat mereka, kemudian nanti mereka mau berangkat kerja atau sekolah pamitan, kemudian pulang ketemu lagi ya. Jadi memang benar-benar merasa, kadang-kadang merasa kehilangan, dalam artian kok mereka belum datang, belum nelpon ya. Jadi selalu ada rasa-rasa rindu ya. Apalagi punya perbedaan waktu ya? Iya, betul. Oke, terus sering telepon, jadi ibu yang kalau kata orang sekarang rese, nyebelin, nelfon-nelfonin anaknya gitu iya. karena jauh apa ya sudahlah mereka jauh, nggak usah ditanya-tanya atau sudah besar-besar atau bagaimana? Ya memang saya memang sepertinya tipe ibu yang rese ya. Jadi apa-apa ditanyain, apa-apa seperti anak saya mau pulang ini dari jauh. Saya bilang jangan lupa ya, sedia masker, sedia tambahan, sedia hand sanitizer tambahan. Jadi selalu ada aja nasihat atau pertanyaan, dari mana kamu tadi? Kok lama banget nggak pulang, seperti itu. Jadi itu mungkin juga bentuk perhatian atau kasih sayang ya seorang ibu kepada anak-anaknya. Sudah berapa tahun Bu Yuka berpisah jauh dengan anak-anak ini? Kalau yang terakhir-terakhir ini anak saya udah 10 tahun ya. 10 tahunan ya. Berpisah ya. Ini semuanya, 3-3-nya sekolah di luar negeri? Dulu memang 3-3-nya iya, tapi sekarang tinggal 1. Oke, jadi yang lain sudah mulai kembali. Nah, mungkin juga sedikit saya ingin bertanya juga mengenai sebagai seorang ibu yang jauh dari anak-anak tadi mungkin sering mengingatkan dan segala macam, tapi ceritanya juga Bu Yuke ini sudah berpisah ya sebelumnya, sudah berpisah dengan bapaknya anak-anak, kabarnya demikian juga? Iya. Oke. Dan hal yang seperti itu, jadi jauh dari anak-anak, saya merasa kesepian nggak sih? Kalau kesepian enggak ya, karena saya selalu mempunyai cara untuk tidak kesepian. Tidak, walaupun sendiri tapi tidak sepi. Gimana tuh caranya? Kebetulan saya aktif di pelayanan ya, jadi Senin sampai Senin. Kadang-kadang kalau sedang di rumah anak saya, kata anak saya, kok ibu bisa sibuknya sama dengan kita yang kerja. Ya, jadi Organisasi juga ya, aktif? Ya. Jadi itu juga ya yang mungkin membuat lebih lively. Nah, Betul. sebagai seorang ibu yang menjadi ibu itu bukanlah persoalan yang mudah ya. Mungkin banyak juga ibu-ibu di luar sana yang punya perjuangan masing-masing. Kalau untuk seorang Yuke Pamujo, perjuangan seorang ibu apa sih yang bisa dibilang cukup berat? Atau mungkin pernah ada masalah? Oh ya, mungkin ketika anak-anak masih kecil, kami hidup di Jakarta dan Bandung ya, itu berat karena anak saya ada 3, yang 1 ada di Jakarta, yang 2 ada di Bandung. Jadi
kadang-kadang saya badannya ada di Bandung tapi hatinya di Jakarta. Kadang-kadang badannya di Jakarta, hatinya di Bandung. Sampai suatu saat mereka mengalami kecelakaan dengan kendaraan travel. Nah, sejak itu saya memang berpikir lebih baik mereka semua berkumpul jadi satu. Karena itu berat sekali bagi saya juga. Jadi karena itu ya, peristiwa itu. Iya. Ya. Tapi sampai saat ini seperti apa sih? Ini kan anak-anak jauh nih, komunikasinya kalau dekat itu kan bisa ngobrol apa aja. Nah, kalau jauh nih bisa ngobrol apa aja juga nggak? Atau banyak hal yang mungkin nggak tahu, banyak yang mungkin anak-anak sudah sampai di titik mana? Apakah Bu Yuka mengikuti perkembangan anak-anak? Jadi bersyukur anak-anak saya itu sangat dekat dengan saya dan jujur. Jadi seperti pada suatu saat, waduh temennya kok ada yang nggak benar gitu ya di kos-kosannya, terus dia bilang, "Bu, boleh nggak saya pindah nih walaupun masih jauh ya, harus keluarnya masih berapa lama, kita hilang uang nggak apa-apa Bu." Saya bilang, "Oke, besok langsung pindah saja," karena namanya pergaulan ya, jadi sedikit demi sedikit biasanya mempengaruhinya itu tidak langsung ya. Kemudian nanti ada yang saya kok kangen banget ya sama anak saya yang kedua, kangen banget. Ternyata dia kamarnya dibongkar orang. Jadi selalu saja ada rasa dekat yang walaupun jauh tapi dekat, dan karena mungkin selalu kita berkomunikasi baik itu dengan, apalagi sekarang ya kita bisa Zoom bareng berempat, berlima sama menantu saya. Jadi selalu ada cara untuk mendekatkan yang jauh. Ini mother's feeling juga ya. Oh, iya. Tapi anak-anak kan jauh, hidup di luar negeri. Tadi kalau bilang soal pergaulan, nah, takut nggak sih mereka terlibat misalkan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas dan lain-lain sebagainya. Apalagi mereka yang tinggal di luar negeri dengan budaya yang berbeda. Takut sekali ya, jujur takut. Tapi saya hanya memberikan patokan kepada mereka, segala sesuatu yang kamu kerjakan yang bertanggung jawab kamu sendiri, bukan bapak, bukan ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa kalian, baik itu sakit, penyakit, nama baik, kalian menanggung ya. Jadi bukan hanya orang tuanya ini yang salah, pendidikan. Seberapa sering itu disampaikan ke anak-anak? Sering sekali. Oh ya? Iya, sering sekali. Kesel nggak tuh mereka dikasih tahu terus hal yang sama berulang-ulang begitu ya? Mungkin ya, tapi mereka pada akhirnya yang saya sangat terharu, mereka mengakui bahwa itu penting untuk selalu disampaikan bahwa hati-hati ya, hati-hati. Semua yang kamu lakukan, walaupun ibu juga ikut menanggung, bapak ikut menanggung, tapi kembali kamu yang menanggung, dan itu tidak akan bisa dihapus dengan apapun. Jadi siapa menabur dia menuai, seperti itu. Jadi hati-hati. Tapi memang takut sih. Ya, dan setiap mereka punya masalah atau apa, orang pertama yang ditelepon adalah ibunya. Iya sih. Sampai masalah kesehatan yang banget gitu. Ya, mereka mungkin ini karena menyinggung masalah kesehatan. Nah, saya juga dengar tadi ceritanya bahwa Bu Yuke adalah pasien jantung ya, yang ceritanya sudah pernah di ring. Itu kejadiannya berapa waktu lalu? Tahun 2011 saya didiagnosa bahwa ada untuk itu penyempitan 99% ya. Tapi karena saya tidak merasakan apapun, jadi saya bilang masa sih saya gitu. Padahal itu adalah melalui MRI ya, jadi udah hampir pasti gitu ya. Yang paling pasti kan harus di kateter. Nah ini dokternya bilang iya ini sudah kesana gitu. Tapi sekarang saya nggak merasakan apa-apa, saya tetap pergi ke Flores, naik Gunung Kelimutu, tetap jalan-jalan ya, jalan-jalan, tetap happy sama keluarga. Dan setelah pulang dari sana baru saya pasang ring dan sekaligus 4 baris. Ini bukan hal yang mudah ya,
melakukan suatu tindakan, apalagi kita tahu bahwa jantung ini adalah bagian yang cukup vital dalam organ tubuh kita. Nah, pada saat itu apa yang dirasakan? Tadi tidak ada rasa, mungkin secara simptom tidak kelihatan, tapi apa yang men-trigger sampai dengan ada penyempitan? Apakah memang, maaf misalnya ini genetik atau saat itu sedang dalam sisi stres tertentu, apa yang men-trigger penyakit ini? Kalau saya lihat karena makanan dan karena pola hidup ya, dan karena olahraganya kurang, juga kayaknya kombinasi manajemen stresnya kurang bagus. Ya, kan kadang-kadang orang bilang stres apa sih, apa-apa sudah punya. Ya, tapi kan stres itu bukan hanya masalah punya dan nggak punya, masih banyak hal lain. Jadi saya rasa 3 hal itu bersama-sama mempengaruhi saya gitu. Tapi memang benar kolesterol saya, kalau mau diceritakan serem ya. Oke, kita nggak akan ceritain serem-serem ya malam hari ini. Tapi sebenarnya ketika hal itu terjadi, Bu Yuka sendirian atau saat itu didampingi oleh keluarga? Apalagi tadi kan anak-anak jauh. Iya, jadi ketika saya dipasang ring itu, divonis harus pasang ring ya? Iya, itu justru yang mengejar saya tuh ayahnya tuh mengejar terus karena kamu jangan anggap enteng gitu ya. Tapi saya bilang nggak berasa apa-apa, nggak berasa. Tapi terus ketika itu dilaksanakan, semua menunggu saya, termasuk seluruh keluarga saya, termasuk anak-anak saya. Iya, anak-anak, ayahnya, sama kakak saya, istrinya. Oke, jadi dukungan dari keluarga juga pada saat itu. Iya. Dan setelah 10 tahun, apa yang dirasakan dengan ring yang sudah terpasang? Ya, itu tadi Mbak Risti saya bilang cara pola hidup dan kemudian manajemen stres. Karena saya ternyata ada tidak bisa mengelola dengan lebih baik gitu, saya pasang ring lagi 1 tahun 2018. Wow, jadi udah 5 ring. Ya. Dan ada kata-kata Dr. Maurice yang selalu saya ingat adalah kamu harus berterima kasih pada badan kamu karena dia memelihara kamu terus. Setiap hari kamu harus berterima kasih kepada jantungmu dan seluruh tubuhmu. Kata-kata itu benar-benar luar biasa buat saya. Oke. Saya percaya ketika kita datang ke dokter atau datang ke rumah sakit, diperiksa dan segala macam, ketika ditemukan penyakit atau apapun itu pasti shock. Ya. Apakah itu hal yang dialami juga oleh Bu Yuka atau seperti apa rasanya ketika diberitahu bahwa harus pasang ring, kemudian sudah pasang ring 4 tambah lagi 1? Kalau yang pasang 4 itu, jadi yang tahun 2011 itu jujur aja nggak merasakan apa-apa. Maksudnya nggak takut, nggak panik gitu. Kalau yang kedua memang panik, takut dan lain-lainnya. Iya. Apa yang ditakutkan? Saya mau mantu nih, saya bilang sama Tuhan, saya mau mantu, saya mudah-mudahan saya masih bisa, kasihan anak-anak nanti nggak ada ibunya seperti itu ya. Jadi ketakutan seperti itu, walaupun akhirnya saya berhasil mengalahkan ketakutan itu. Apapun yang terjadi, semua kan harus berjalan dan saya sudah mempersiapkan semua. Gitu. Dan ternyata sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan dengan kondisi sehat ya. Iya. Gitu dia. Terima kasih Tuhan. Kemudian gimana maintenance kesehatan, perawatan, terus kemudian juga kabarnya punya pola-pola yang akhirnya kemudian berubah setelah peristiwa itu? Jadi memang saya orang yang tidak pernah minum obat sebelum kejadian itu tahun 2011 sama sekali. Jadi kalau pusing saya hanya minum jahe, kalau batuk ya minum hangat-hangat. Tapi ketika sudah tahun 2011 pasang ring itu langsung 9 Mbak Risti obatnya. Wow. Sampai setahun. Dalam 1 hari 9 obat? 9. Kemudian setahun kemudian turun jadi 7. Terus turun karena menunjukkan jadi saya langsung eling. Jadi saya langsung memperbaiki
hidup begini begitu. Dan kemudian saya mencari-cari apa ya suplemen multivitamin yang cocok bagi saya, karena saya kalau minum obat-obatan terus ya memang agak takut ya, kan itu semua kimia. Oke, chemical. Ya. Lalu sudah menemukan multivitamin Ya. yang cocok? Memang kebetulan persis seminggu yang lalu saya medical check up khusus untuk jantung di Rumah Sakit Harapan Kita. Dan saya melihat hasil tes itu agak-agak heran ya, kok cantik banget ya hasilnya. Padahal biasanya ini ya seperti nilai raport kalau jarang masuk kelas ya, begitu atau gimana? Banyak bintangnya. Banyak bintangnya ya. Kalau rapot kan merah, ini enggak, malah dikasih bintang gitu. Kalau saya lihat kok bagus semua, terus saya pikir kenapa ya? Ternyata saya mulai mengkonsumsi memang Biomega ya. Jadi rupa-rupanya itu ini salah satu produk dari Usana ya, Biomega ya. Ya. Jadi itu ternyata sangat bagi saya ya, karena mungkin metabolisme masing-masing itu berbeda ya, tapi bagi saya itu sangat manjur ya. Jadi seperti kata-kata bijak Usana, apapun yang kami lakukan membantu Anda mencintai hidup dan menjalaninya. Wow. Itu luar biasa itu kata Usana. Saya boleh kasih tepuk tangan deh kalau untuk hal ini. Tapi sebenarnya gini, untuk seorang Yuke Pamudjo yang mungkin bisa dibilang go internasional karena punya anak yang mungkin sekolah di luar negeri, hobinya tadi jalan-jalan keliling lah, kenapa memutuskan memilih Usana dibandingkan banyak sekali minuman, vitamin atau multivitamin di luar sana? Mungkin kandungannya ya Mbak ya. Jadi saya lihat kandungannya tuh sangat nature, sangat tidak banyak bahan-bahan yang dicampur, dan saya bisa, maksudnya dengan segala keyakinan saya bisa mengkonsumsi itu. Tapi berolahraga juga sekarang? Oh ya. Apa olahraganya? Jalan kaki saja. Oke, ini yang paling bagus ya. Berapa menit tiap hari biasanya? Seminggu 3 kali, kadang-kadang 2 kali. Oke. Nah, kalau bicara mengenai tadi ya, ada proses-proses kehidupan di mana mungkin namanya manusia tidak luput dari masalah, kemudian tadi stres, manajemen stresnya juga kurang baik sehingga akhirnya sakit. Nah, setelah melewati semua itu, apa yang dirasakan sekarang? Memang betul ya, setiap orang mempunyai masalah ya. Tapi kita harus smart mengatasi atau menguraikan masalah itu supaya tidak menjadi beban. Jadi saya berusaha. Gimana cara menguraikannya untuk seorang Yuke Pamudjo? Ya, saya mempunyai banyak sekali kegiatan, mulai dari mengikuti berkain di komunitas cinta berkain Indonesia, kemudian walaupun suara saya tidak bagus, tapi saya ikut Harmonia Choir. Wow. Ya, terus kemudian saya juga pernah ikut di Lions Club untuk kegiatan sosial, dan hobi saya sejak kecil adalah menari, Mbak Risti. Wah. Ya, jadi menari Belambangan, menari Sumatera, dan terakhir saya bergabung dengan Kunti Nalibroto itu menari wayang. Kemudian ada sahabat budaya juga. Jadi cukup susah nih ya menari wayang ya sebenarnya ini ya. Dan itu ternyata benar loh, kalau saya sedang menjalankan semua kegiatan itu tadi, rasanya lupa dengan semua beban. Ya, walaupun ada, tapi saya bisa menguraikan menjadi lama-lama saya akan hidup dengan beban itu. Jadi dijalani bersama gitu ya. Oke, banyak orang bilang kalau kita punya masalah harus ada distraction. Mungkin cara yang digunakan oleh Bu Yuke adalah dengan tadi ya, ikuti organisasi, kemudian berkain, kemudian juga menari begitu. Apa sih kepuasannya ketika mengikuti hal-hal itu? Punya kepuasan sendiri atau itu hanya bagian pengalihan pikiran sesaat? Kalau pengalihan nanti muncul lagi ya. Tapi ini menurut saya sedikit demi sedikit menghilangkan, mungkin apa ya disebut healing gitu ya. Cara menyembuhkan kepedihan apapun ya, kepedihan apapun, kecuali nggak punya uang ya Mbak. Ini lain persoalan lagi ya. Oke. Itu bisa dengan cara itu bagi saya. Stress healing ya. Ya. Jadi dengan menyanyi itu happy banget, saya happy banget. Menari saya happy banget. Oke. Ya.
Kalau Itu. secara klinis katanya memang menyanyi, menari sesuatu yang membuat hormon endorfin kita kemudian bekerja begitu ya. Dan itu benar ya terjadi. Benar. Dengan di usia sekarang? Iya. Itu yang saya ceritakan sekarang ini. Ya. Hmm. Walaupun dengan adanya pandemi, saya tetap nyanyi dengan Harmonia Choir itu setiap hari Kamis online satu-satu. Itu juga selain hobi, hiburan tersendiri juga mungkin ya? Iya. Oke. Dan juga itu saya lupa membalik-balik kain koleksi saya. Wow. Itu juga luar biasa. Itu benar-benar menghapus itu tidak, mengurangi itu tadi sampai lama-lama hilang sendiri, lupa. Oke. Nah, dari berbagai tadi cerita dan proses, bagi seorang Yuke Pamudjo, masih banyakkah harapan yang masih ingin dikejar, cita-cita dan sebagainya? Masih, karena masih bukan itu udah banyak loh yang tadi. Ternyata masih ada lagi. Iya, saya itu punya hobi yang diajarkan oleh ibu saya. Jadi apa tuh? kami sekeluarga itu penulis. Wow. Apa aja ditulis? Puisi atau apa nih? Menulis artikel atau ya, apa? Ya. Saya pernah juga menulis di Himpunan Wasta Prema tentang perjalanan saya ke hutan dan menemukan tenun di sana, kemudian perjalanan ke Alor ya. Oh, oke. Ya. Jadi setiap perjalanan ditulis ya? Ya, seneng banget. Tapi tidak berprofesi menjadi wartawan ya? Jangan nanti saya lapak saya diambil. Oke. Dan saya masih punya cita-cita ingin launching buku saya, Melayang di Antara Awan. Jadi buku itu menceritakan tentang kegiatan saya bersama teman-teman saya dan bagaimana saya menemukan kain-kain koleksi saya. Tapi kena pandemi ini jadi entah kapan bisa terlaksana. Melayang di Antara Awan, ini unik juga ya. Apakah itu menggambarkan sosok Bu Yuke yang ternyata bisa tetap terbang, menari di sekian banyak persoalan, kemudian sakit dan sebagainya? Apa itu juga mengartikan itu? Iya, karena bisa juga maksudnya bukan iya, tapi bisa juga karena sebenarnya pandai-pandainya kita seperti kata-kata mekarlah di mana kau ditanam. Jadi maksudnya kalau kita lagi bisa di pojok sana kok tanahnya keras semua, ya udah kita mekar kecil-kecil dan tanah gembur kita mekarnya banyak gitu ya. Tapi intinya adalah kita memilih bahagia. Itu penting sekali. Dan kadang-kadang saya pernah punya grup namanya Wanita Bahagia. Dora, itu udah ketahuan banget, Dora tukang dolan berarti ya. Dan kita memang seneng banget dolan. Ya. Kenapa saya bilang kok judulnya grupnya Wanita Bahagia? Iya, karena dengan kita mencanangkan bahagia itu berarti kita memang kepingin bahagia dengan apa yang kita lakukan. Jadi perjuangan apapun yang saya lakukan, saya ingin saya bahagia, anak-anak saya bahagia, teman-teman saya juga bahagia, membawa kebahagiaan bagi lingkungan. Dan memang bahagia ini adalah pilihan ya, bukan sesuatu yang kita cari, tapi sebenarnya ada dalam diri kita ya. Okay. Seberapa sure, seberapa yakin di usia saat ini seorang Yuke Pamudjo bisa mewujudkan kebahagiaan itu? Seberapa yakin ya? Oh, yakin sekali. Dan ini terlihat sebenarnya, saya bertanya ini terlihat Anda masih punya mimpi untuk tadi punya buku, kemudian karya-karya lainnya. Kok lebih banyak ke hubungannya dengan akar budaya Indonesia, tarian, kain dan sebagainya. Apa yang pengen Anda edukasi ke generasi muda misalnya? Ya karena kan sebetulnya wanita Indonesia itu mempunyai banyak mahakarya ya. Jadi mereka luar biasa. Mungkin kalau hobi saya belanja itu keturutan gitu ya, dituruti gitu. Rumah saya kayak museum kan. Ini belanja apa? Belanja shopping? Iya. Maksudnya barangnya apa nih yang dibeli? Kain? Bisa kain, bisa cindera mata. Wah.